Gadis ini cuma makan es krim di lift, tapi bikin ibu di sampingnya ketakutan. Ibu itu seperti melihat hantu, panik menekan tombol dan kabur, meninggalkan si gadis sendirian. Namun, hal yang lebih seram terjadi saat dia buka pintu kamar. Kamu sudah pulang ya? Aku memang sedang menunggu cuka ini darimu. Kata penjaganya cuka mereka sudah habis. Orangnya? Orangnya ada di sini, sungguh. Ceng 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 ceng. Xiaomei langsung tertegun melihat itu, padahal dia jelas-jelas berdiri di depan keluarganya, tapi kenapa semua orang tidak bisa melihatnya? Setelah itu, dia berteriak sekuat tenaga memanggil semua orang di rumah. Didi, tetap tidak ada yang bisa mendengarnya. Ya. Apa benar? Ayah bisa dengar aku? Dari kecil ayah suka Tangci. Melihat ayah dan pacarnya juga tidak bisa mendengar teriakannya, Xiaomei langsung sadar ada yang tidak beres. Ia pun panik dan bergegas lari ke depan cermin. Namun ternyata di permukaan cermin itu sama sekali tidak ada bayangan dirinya. Saat itulah ia akhirnya mengerti alasan ketakutan Bibi di lift tadi. Dengan tergesa-gesa, ia mengeluarkan ponsel dan menelepon pacarnya. Halo? Halo, kamu tidak bisa mendengarku? Halo, kamu bisa dengar aku tidak? Ceng-ceng, sinyalnya buruk. Xiaomei tidak menyangka bahkan suaranya pun benar-benar terisolasi, seolah-olah dirinya telah benar-benar lenyap dari dunia ini. Karena benar-benar tidak ada jalan lain, ia hanya bisa mengirim pesan kepada pacarnya. Kamu keluar sebentar, jangan buat orang tuaku khawatir. Pacarnya yang tidak tahu apa-apa pun mencari alasan dan segera turun ke bawah. Tapi saat pacarnya sampai di lantai 1, ternyata di bawah benar-benar kosong. Sama sekali tidak melihat keberadaan Xiaomei. Hanya ada di bangku panjang. Dia menemukan ponsel pacarnya, padahal dia merasa pacarnya di depannya. Saat menatap ponsel itu, tiba-tiba tangan muncul dan menggenggamnya. Lewat sentuhan itu, mereka bisa saling melihat. Jangan takut, masa lalu Jing pasti bisa kita perbaiki. Namun, tingkah aneh Awei dilihat ayah Xiaomei. Kamu tidak apa-apa? Jangan cemaskan ayah. Xiaomei mengirim pesan bohong ada dinas luar kota agar ayahnya tidak curiga. Ayahnya pun tenang dan meminta menantunya segera makan. Namun saat itu Awei tidak nafsu makan, pikirannya penuh dengan hal yang mengganjal. Awei fokus mengungkap misteri hilangnya sang pacar, namun mertuanya menariknya paksa masuk. Tak disangka makan malam biasa ini memicu masalah besar. Xiaomei yang lapar langsung mengambil paha ayam jatah Awei. Ayahnya melihat paha ayam melayang, membuatnya terpaku lalu memanggil istrinya. Melihat orang tuanya terkejut dengan kejadian aneh di depan mata. Ketakutan dan panik, Xiaomei segera melemparkan paha ayam di tangannya. Melihat itu, Awei maju menenangkan suasana dengan berpura-pura itu hanyalah trik sulap untuk menghibur mereka. Menghadapi kejadian aneh ini, kedua orang tua yang merasa curiga dan ragu itu meminta Awei menunjukkan kembali sulap melayang tersebut. Halo. Setelah itu, keduanya bekerja sama di tempat kejadian, bersandiwara hingga berhasil lolos. Namun, hidup tak terlihat sungguh menyiksa. Xiaomei berniat melepas gelangnya, tapi meski dicoba, gelang itu tak bergerak. Saat kehabisan akal, tiba-tiba nenek pemberi gelang menelepon. Hei, kamu tidak suka filter ya? Aku tidak suka kamu, tidak suka kalau kamu bisa seenaknya jadi lebih cantik dan lebih menarik, kan? Aku suka, tapi aku lebih suka diriku sendiri. Aku hanya ingin jadi diriku sendiri. Sampai jumpa besok malam di tempat biasa.